Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam, kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Diki dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi, dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus videonya sampai habis. Silakan subscribe buat yang belum, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas kekayaan di dalammu. 7 hal tingkatkan kesadaran kekayaan. Kekayaan adalah kesadaran, ada di jiwa. Jawaban itu saya peroleh saat bermeditasi. Saya sebenarnya bertanya di dalam meditasi tentang kekayaan dan berpikir akan mendapat penjelasan menurut versi duniawi. Tetapi itu yang saya dapatkan. Saya lupakan jawaban saat bermeditasi itu sampai kemudian saya menemukan bahwa konsep Law of Attraction pada dasarnya merupakan konsep kuno yang termasuk dalam hukum universal yang menegaskan bahwa kita sebagai sebuah kesadaran memiliki kemampuan untuk mempengaruhi dan menciptakan peristiwa kehidupan kita. Banyak dari kita telah mengalami manifestasi dari sesuatu yang kita bayangkan. Hampir semua agama besar membicarakan konsep ini dalam satu atau bentuk lain. Kesadaran Anda lebih dari pikiran Anda. Kesadaran adalah kesadaran Anda akan pikiran, perasaan, lingkungan, dan sensasi, persepsi sensual. Lalu apa itu kesadaran kekayaan? Kesadaran kekayaan adalah pemahaman, pengalaman, pikiran, dan perasaan tentang kekayaan. Kekayaan mengacu pada gagasan bahwa Anda memiliki lebih dari cukup, bahwa semua kebutuhan Anda terpenuhi secara melimpah, dan bahwa Anda tidak kekurangan atau malah tidak menginginkan apapun. Tantangannya adalah bahwa kesadaran kekayaan Anda tidak hanya terdiri dari pikiran sadar Anda tentang hal itu. Pikiran bawah sadar membentuk sebagian besar kesadaran kekayaan Anda. Ini adalah pikiran di bawah kesadaran Anda sehari-hari. Pikiran-pikiran ini berada dalam keyakinan Anda yang merupakan pikiran kebiasaan yang mengarah pada perasaan kebiasaan yang mengarah pada perilaku kebiasaan. Untuk mengubah kesadaran kekayaan Anda perlu melampaui pemahaman intelektual tentang kekayaan. Itu perlu menembus tingkat pemahaman permukaan itu dan menembus alam bawah sadar. Kesadaran kekayaan Anda adalah segala sesuatu yang Anda pikirkan secara sadar dan tidak sadar. Akibatnya, perasaan tentang gagasan memiliki lebih dari cukup uang atau setiap sumber daya lainnya. 7 hal tingkatkan kesadaran kekayaan. 1. Pahami kebenaran tentang kelimpahan. Kebenaran tentang kelimpahan adalah bahwa Anda hidup di alam semesta yang berlimpah. Ada lebih dari cukup segala sesuatu di alam semesta ini. Anda adalah bagian tak terpisahkan dari alam semesta ini dan kelimpahan ini bukan hanya hak lahir Anda tetapi juga merupakan bagian alami dari kehidupan. Alam dan kehidupan itu sendiri berlimpah, dan Anda adalah bagian dari alam dan kehidupan. Ada banyak uang atau sumber daya lain yang mungkin Anda butuhkan. Ada lebih dari cukup untuk semua orang. Masalahnya tidak pernah ada cukup atau tidak, ini hanya masalah menarik dan mewujudkannya dalam pengalaman hidup Anda sendiri. 2. Fokus pada dunia batin Anda. Kebanyakan orang terpancing dengan apa yang bisa dan harus mereka lakukan di dunia luar mereka. Itu akhirnya menguras emosi dan spiritual mereka. Ini menghabiskan sumber daya mereka yang paling berharga yang merupakan energi asli mereka sendiri. Melakukan lebih banyak bekerja dan bekerja lebih keras jarang menjadi solusi. Tapi sayangnya kadang itu adalah satu-satunya formula yang diketahui kebanyakan orang. Selalu dunia batin Anda yang menciptakan dunia luar Anda. Ketika Anda mengalihkan perhatian Anda ke dalam,
Anda dapat menciptakan perubahan eksternal dengan lebih mudah. Lebih sedikit stres dengan kegembiraan yang lebih besar. 3. Kesadaran cinta. Ini didasarkan pada skala kesadaran manusia Dr. Richard Hawkins. Skala kesadaran ini memberikan nilai terukur berdasarkan pengujian genetik untuk emosi yang berbeda. Emosi rasa bersalah mencapai 30, sedang emosi ketakutan mencapai 100. Emosi tertinggi dalam skala adalah cinta, kegembiraan, kedamaian, dan pencerahan. Cinta terukur pada skala 500, jadi jika Anda hidup dengan cinta atau perasaan skala di atasnya, berarti Anda termasuk memiliki tingkat kesadaran manusia yang tinggi. Hidup pada tingkat ini berarti Anda meninggalkan sebagian besar pemikiran getaran rendah yang hanya menyeret Anda ke bawah. Jadi apa hubungannya dengan membangun kesadaran kekayaan dari dalam? Ketika Anda hidup pada tingkat kesadaran tertinggi ini, Anda akan selaras dengan roh, sumber sejati dari segala sesuatu yang memungkinkan Anda untuk terhubung dengan kelimpahan dengan lebih mudah. 4. Fokus memberi dan menambah nilai. Membangun kesadaran kekayaan dari dalam membutuhkan pendekatan yang sepenuhnya berlawanan dengan ide-ide tradisional untuk menciptakan kekayaan. Fokus Anda tidak bisa pada apa yang semata-mata Anda dapatkan. Itu harus juga pada memberi. Ketika fokus Anda beralih pada apa yang dapat Anda berikan, kesadaran Anda bergeser dari kekurangan ke kelimpahan, karena kelimpahan adalah energi yang selalu memberi. Bayangkan ada semacam tabungan di dalam diri Anda. Setiap kali Anda memberikan satu hal, dua hal kembali, sehingga tabungan ini terus bertumbuh dan berkembang. Tetapi hanya ketika Anda memberikan apa yang ada dari dalam. Ini adalah ilustrasi yang tepat untuk bagaimana kesadaran kekayaan bekerja. Alihkan fokus Anda untuk memberi, yaitu berikan bakat Anda, waktu Anda, energi Anda, perhatian Anda. Juga selalu mencari cara untuk menambah nilai. Bagaimana Anda dapat menambahkan nilai pada pekerjaan Anda, keluarga Anda, komunitas lingkungan Anda, juga pada diri Anda sendiri. 5. Ciptakan niat. Ketika Anda menciptakan niat untuk menciptakan kekayaan dan kelimpahan yang lebih besar dalam hidup Anda mengubah gambaran yang sudah mendarah daging yang ada dalam pikiran Anda. Dengan berpikir secara mendalam tentang apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup, bukan apa yang menurut Anda pantas Anda dapatkan atau apa yang Anda pikir dapat Anda miliki. Memperjelas apa yang Anda inginkan dalam hidup dan menciptakan niat untuk mewujudkan bahwa hidup akan berubah dengan mengubah kesadaran Anda. 6. Hilangkan keyakinan yang membatasi. Kita semua memiliki keyakinan yang membatasi tentang uang sampai batas tertentu. Keyakinan ini tidak lebih dari pemikiran yang Anda pikirkan berulang-ulang hingga menjadi pemikiran yang kemudian menjadi kebiasaan. Saat Anda kemudian memiliki pengalaman hidup yang kemudian Anda cocokkan dengan keyakinan ini, dan itu akan membuat keyakinan ini semakin tertanam lebih dalam. Jadi semacam pembenaran yang diperkuat terus-menerus. Itu bahkan bisa menjadi bagian dari identitas Anda, yakni dari apa yang Anda pikirkan tentang diri sendiri. Jika merasa miskin atau merasa tidak bisa mencapai tingkat kemakmuran tertentu sudah menjadi identitas Anda, maka akan banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk menghilangkan keyakinan yang membatasi diri Anda tentang uang. Mulai mengenali keyakinan yang membatasi adalah langkah pertama dan terpenting. Kesadaran itu sendiri dapat membantu Anda berubah, terutama ketika Anda menyadari betapa beberapa keyakinan ini atau fakta bahwa Anda mendapatkannya begitu saja dari orang tua atau lingkungan Anda. Membangun kesadaran kekayaan dari dalam seringkali dimulai dengan menyadari pikiran dan keyakinan negatif Anda sendiri tentang uang dan kekayaan. 7. Bersukacita dalam kekayaan dan kemakmuran. Orang dengan kesadaran kemiskinan belum tentu menyukai orang kaya. Mungkin mereka selalu kritis terhadap orang-orang yang memiliki lebih dan kadang bisa cenderung iri pada siapa saja yang mendapatkan sesuatu yang tidak mereka miliki. Orang-orang dengan kesadaran kekayaan bersukacita dalam kekayaan dan kesuksesan orang lain.
Mereka memahami bahwa orang lain mewujudkan kekayaan itu karena kesadaran mereka. Sebaiknya kita berhenti mengkritik orang kaya atau orang yang memiliki lebih dari kita. Menjadi benar-benar bahagia untuk siapa saja yang sukses atau siapa saja yang mendapatkan atau memiliki lebih dulu sesuatu yang kita inginkan. Ketika Anda melakukan itu, Anda mengatakan ya kepada alam semesta dan membiarkan hal-hal baik datang kepada Anda. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-170 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya. Sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar Anda mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Sampai jumpa.